Ups. Membuka chart langsung melihat PRGBP USD ini ternyata pending order sell tadi ada juga di video sebelumnya. Stop lossnya sudah tersentuh oleh pergerakan daripada harga ini sendiri. Jadi di video sebelumnya tadi awalnya kita analisa memanfaatkan supply ini ya, dikarenakan sudah melakukan pergerakan engulf lower low, dan ini merupakan menjadi suatu reaksi daripada supply di sini. Jadi tadi meletakkan pending order sell limit di lebih kurang di harga ini, dan meletakkan stop loss kalau saya tidak salah tadi lebih kurang ada 130 poin, 130 pip, 13 pips maksudnya. Kita anggap saja di sini. Ya. Nah, udah pas itu. Nah, tetapi dalam hal ini stop loss sudah tersentuh. Tadi kita analisa entry di sini berharap harga bisa sampai datang ke area TP1 yang sudah ditandai ini, yang sudah di marking di sini. Ternyata tidak seindah seperti yang diharapkan. Harga malah membuat momentum pergerakan up naik ke atas dengan kuat. Ternyata pergerakan ini dikarenakan adanya berita perihal suku bunga dan juga kebijakan moneter tadi kalau tidak salah di GBP. Jadi pasar ini tadi saya tidak pantau, dan ini baru ada kesempatan bisa melihat. Ya, stop loss sudah tersentuh, memang tidak rezeki. Nah, tetapi dalam hal ini ya jangan jadikan diri kita itu mengganggu psikologi kita sendiri dikarenakan stop loss ini sudah tersentuh. Next ke depan kita cari lagi peluang, ya minimal yang diprioritaskan mengembalikan dulu kerugian yang sudah tercipta di sini tadi. Nah, jadi ada banyak nih sebenarnya yang bisa dijadikan pembelajaran untuk kita bersama di sini. Ya semoga bermanfaat. Ya, kalau saya sendiri ada banyak nih bisa dijadikan suatu nikmat ya, pengetahuan. Nah, yang dimana mungkin ke depan kita bisa sama-sama bisa lebih teliti lagi, memahami lagi daripada apa yang dibuat oleh pergerakan harga ini sendiri. Jadi kita coba kaji ya. Awalnya kita entry di sini, stop loss di sini. Nah, karena memang ini pasar tadi tidak dipantau, ya, jadi memang mungkin saya tadi tidak tidak bisa melakukan apapun dikarenakan ada kegiatan lain. Oke. Entry di sini tadi memanfaatkan supply yang ada. Ya. Kalau tidak salah tadi harga masih bergerak, nggak ingat lagi saya di mana. Intinya tadi meletakkan stop pending order sell limit di sini, stop loss di sini. Jadi di video sebelumnya tadi ini ada reaksi dari supply, harga turun ke bawah sudah menginggal lower low. Jadi mencoba memanfaatkan harga ini korektif ke atas untuk melanjutkan perjalanannya dan mengambil TP di area demand ini. Tapi harga tidak sampai. Satu, ada banyak pembelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama apa? Nah, ini menarik nih. Selalu gunakanlah, ini hanya saran ya, stop loss. Ya, sebagai contoh seperti ini. Kita mengharap TP sampai di sini, ternyata apa? Harga tidak sampai ke area yang sudah kita harapkan, yang sudah kita analisa. Nah, tetapi harga tiba-tiba membuat pergerakan kuat naik ke atas dan stop loss kita tersentuh. Bayangkan kalau kita tidak menggunakan stop loss. Bisa jadi saldo dana kita yang ada di dalam habis, terkuras. Dengan adanya stop loss, dana kita bisa lebih terminimalisir kerugiannya. Itu satu.
Jadi kalau yang trading masih tidak menggunakan stop loss, mungkin sistemnya melakukan manual dengan cara cut loss. Itu tidak masalah juga. Tapi kalau saya biasanya melakukan tetap menggunakan stop loss. Karena apa? Mindset saya akan hal trading ini adalah mempunyai resiko. Saya hanya mau meminimalisir kerugian untuk mendapatkan keuntungan. Itu satu perihal stop loss. Terus yang kedua, kalau mau diperhatikan, pada saat harga mencapai area supply ini dan mengambil orderan pending order sell limit di sini, harga sempat melakukan penurunan kemari lebih kurang ada sampai 20 pip lah, kita bilang 200 poin. Apabila memang seperti itu dan kita ragu, ya keuntungan yang ada silakan diambil. Itu pertama, keuntungan yang ada bisa diambil dalam poin 2 ini. Terus, apabila kita bisa lebih teliti lagi, apalagi dalam konteks supply demand ya, sell pada saat harga berada di supply, buy pada saat harga berada di demand. Nah, jadi kalau mau diperhatikan, pada saat harga melakukan pergerakan naik ke atas ini, sampai ke supply ini, dia ada membuat aksi pergerakan harga. Yaitu apa? Harga naik ke atas, membuat base, terus rally ke atas. Jadilah ini rally, base, rally. Jadi rally, base, rally itu menciptakan yang namanya demand. Nah, kalau yang belum tahu apa itu rally, base, rally, ada juga video sebelum-sebelumnya ini, silahkan dicari, buka-buka. Nah, rally, base, rally. Jadi maka dari itu ini menjadi demand. Jadi kalau kita lebih teliti lagi, pada saat harga berada di supply ini, sewaktu dia ini melakukan penurunan, kita lebih teliti melihat di sini ada demand. Ini demand. Berarti ada potensi harga bisa naik lagi ke atas. Yang namanya juga demand. Bisa menahan. Jadi ada potensi harga bisa ke atas. Ya walaupun jarak demand sama supply-nya ini tadi dekat, itu tidak menjadi patokan. Wah, ini ada demand ini. Stop loss masih di sini. Transaksi di harga ini. Lebih bagus lagi kita waspada dengan cara melakukan break even point. Yang tadinya stop loss di harga ini 1.31540. Kita break even point kan dengan cara men-trailing stop kan, pindahkanlah stop loss ini ke bawah harga yang kita transaksikan. Nah, kalau saya pribadi biasanya saya letakkan itu 3 poin sampai 5 poin. Dengan tujuan apa? Dikarenakan di sini ada demand, rasa was-was itu keluar, menghantui diri kita. Nah, daripada nanti ini naik dan stop loss tersentuh sama harga yang ada rugi, tapi setelah kita melakukan trailing stop seperti ini, dikarenakan adanya demand di sini bisa berpotensi harga berlanjut ke atas. Apalagi pada analisa sebelumnya di time frame besar memang ini lagi dalam trending bullish yang sangat kuat. Ya sudah, letakkan aja di sini break even point. Trailing stopkan aja di sini, pindahkan stop loss yang di sini ke bawah harga transaksi kita beberapa poin saja. Nah, dikarenakan ada demand, apabila memang benar-benar demand ini mereaksi dengan kuat, ya seperti ini contohnya. Jadi pada saat harga berada di sini dan stop loss plus kita ini tadi, yang kita trailing stopkan tadi ini tersentuh sama harga, kita tidak lagi dalam keadaan rugi. Yang ada kita dapat keuntungan, ya, tetapi tidak banyak. Contohnya misalnya 5 poin, berarti cuma hanya dapat 0,05 dolar. Setidaknya tidak ada rugi. Janganlah kita cari kerugian di sini kan.
Ya, tetapi dalam kasus ini tadi saya sendiri pribadi di sini tidak melakukan hal tersebut karena kan tidak terpantau ya stop loss-nya yang tersentuh. Nah, inilah dia. Pindahkanlah. Harga membuat rally, base rally, ada supply di bawah, ketemu demand yang dekat di bawah. Ini jangan disepelekan. Sell pada saat berada di demand, buy pada saat sell pada saat berada di supply, buy pada saat di demand. Ya manakala memang tidak mereaksi juga. Nah, inilah trading. Tidak ada yang tahu dia mau berjalan kemana. Dia mau bergerak ke arah mana. Kita hanya bisa menganalisa. Mau dengan cara apapun. Maka dari itu, buatlah, carilah trading plan, trading system kita sendiri. Gunanya untuk apa? Banyak. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi, salah satunya mungkin ya termasuk bagian daripada trading plan dan trading system saya sendiri. Ya walaupun dari sini stop loss-nya tersentuh dan planning ini, analisa ini, entry ini ya saya katakan gagal. Tidak masalah. Nah, kita tinggal tunggu aja next ke depan, menunggu peluang-peluang yang bagus lagi untuk ya diprioritaskan dulu lah untuk menggantikan kerugian yang ada di sini tadi. Pasti dapat nanti. Yang penting jangan ganggu psikologi kita dikarenakan stop loss ini tersentuh. Jangan emosi. Sabar saja, tunggu lagi nanti momen yang tepat, ada peluang, baru kita manfaatkan lagi. Jadi seperti inilah trading. Jangan hanya mau berpikir, wah dari trading bisa menghasilkan uang yang banyak. Itu nggak salah, benar. Tergantung daripada pengetahuan kita. Kalau masih yang baru-baru belajar, langsung mau berharap seperti itu, ya itu mustahil ya. Sangat mustahil. Ya kalaupun masih bingung, mungkin ya belajar sambil-sambil apa, boleh coba menggunakan jasa-jasa penjualan sinyal, jasa-jasa copy trade, ya, sembari sambil belajar gitu. Sehingga sampai bisa menemukan gaya trading kita sendiri. Ya, itu sih tidak masalah, silakan. Tapi kan lebih bagus kita yang kelola sendiri, baik buruknya itu kita yang apakan sendiri. Inilah trading. Jadi jangan gegabah, jangan konyol. Selalu ingat, trading ini tetap memiliki resiko. Kenapa? Mindset saya trading ini adalah sebuah bisnis lah ya. Dimanapun, pasti risiko itu ada. Jadi minimalisirlah kerugian tadi ya, untuk mendapatkan keuntungan. Biar rugi saat ini, ya next ke depan, daripada ini semua kan jadi pembelajaran. Wah, berarti lain kali kalau ada supply seperti ini, ketemu demand dekat seperti ini dengan di time frame yang lebih besar ini, memang masih momentumnya, pergerakannya masih, trennya ini masih bullish kuat, berarti bisa dimanfaatkan demand ini untuk buy, itu satu. Yang kedua, berarti di sini sudah ada entry dan di sini juga ada demand, berarti demand ini bisa diwaspadai, berarti bisa melakukan yang namanya tuh break even point. Ya begitulah trading. Jadi seiring berjalannya waktu nanti ya kita semua tuh akan terbiasa. Mau apapun cara dan juga sistem ataupun juga teknik yang kita gunakan, kalau bisa konsistenkanlah hal tersebut. Boleh belajar banyak, nah, tapi satukanlah pembelajaran tadi buat enaknya kita sendiri bagaimana untuk kita tradingkan. Nah, yakin dan percayalah, pada saatnya nanti ya kita mungkin akan bisa melakukan hal yang seperti ini. Nah, ini yang contoh buy di sini dan harga sudah running profit sebanyak 11.344 poin. Ada saatnya nanti, pada saatnya nanti kan seperti ini, yakinlah. Penting sabar, belajar terus,
Nah, kelak juga ke depan bisa seperti ini juga. Dan ini ada masanya nanti. Yang penting kita sabar. Mau belajar, mau apa? Contoh seperti ini nih. Ini pertama stop loss di sini. Nah, sebagai contoh kan. Ini dia nih. Jadi pada saat sudah ada running seperti ini, was-was takut, stop loss-nya ini tadi pindahkanlah ke bawah harga ini beberapa poin. Nah, seperti ini ada, kalau dilihat di sebelah kiri itu ada 11 pips tulisannya, letakkanlah di bawahnya. Yang satu lagi juga letakkanlah di bawahnya ini. Ya sudah, jadi apabila harga ini naik ke atas, mengambil ini sudah tidak ada namanya kerugian. Ya begitu juga di entry sell yang ini, yang merah ini. Nah ini kan saya letakkan juga break-even point semua. Ya untuk hal ini nanti akan ada masanya. Seiring berjalannya waktu, dari kesalahan-kesalahan yang kita dapat seperti ini, mudah-mudahan ke depan nanti ya kita akan lebih baik lagi bisa menjadi seperti ini. Tidak akan selamanya kita itu akan rugi terus, tidak. Rugi tetap ada, tapi minimalisirlah kerugian untuk mendapatkan keuntungan. Jadi tidak masalah. Selalu waspadai saja setiap pergerakan-pergerakan yang dibuat oleh harga ini. Nah, contohnya kalau saya sendiri ini ada supply dan demand, waspadailah area-area supply dan demand. Dan kalau saya sendiri memang selalu konsisten, saya hanya akan melakukan entry sell itu tepat ada di area supply. Begitu juga sebaliknya, akan melakukan transaksi buy pada saat harga berada di demand. Manfaatkanlah, konsistenkan aja hal itu. Di luar dari itu, sebagai contoh, di sini nih, pergerakan ini. Pergerakan inilah, ini contohnya ini. Atau inilah yang nampak jelas. Pada saat harga dari sini ke bawah, naik ke atas, di sini saya sell. Sementara kita nggak tahu nih area ini. Ini apa? Jadi lebih beresiko. Jadi salah satunya juga kenapa saya supply demand ini saya menyukainya kalau entry, saya lebih tahu menempatkan risiko saya itu aja. Dan jelasnya di atas zona supply ataupun demand inilah risiko yang saya letakkan. Nah, jadi kalau gagal seperti ini jangan ganggu psikologi kita sendiri, jangan ganggu kejiwaan kita. Sabar saja, ya ke depan nanti insya Allah akan terganti. Karena apa? Jam terbang kita semakin banyak. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa seperti ini tradingnya, bisa juga seperti ini. Nah, tetapi ya yang kita lalui beginilah dulu. Nah, sabar aja, pada saatnya nanti kita akan bisa seperti itu. Nah, kenapa kerja keras itu tidak akan membuahkan hasil yang tidak setimpal? Yakin dan percayalah itu. Jadi planning sell GBP USD ini tadi gagal, tidak mencapai area TP yang diharapkan, tetapi jumpa demand di sini harga mantul kuat dikarenakan adanya pergerakan berita tadi perihal suku bunga di GBP dan juga kebijakan moneter, sehingga stop loss tersentuh dan saat ini harga juga sedang melakukan penurunan kembali ke bawah. Tidak apa-apa gagal, next ke depan akan kita coba cari lagi peluang-peluang yang bagus yang bisa dimanfaatkan, yang dimana memiliki risiko yang kecil-kecil. Apabila nanti ada saya coba bagikan lagi. Oke lah, tetap semangat aja untuk kita, jangan pernah bosan untuk belajar, carilah dan buatlah trading plan dan trading sistem kita sendiri, karena apa itu akan menjadi lebih baik lagi untuk kita dalam mengaplikasikan trading, mencari pundi-pundi dolar di dalam dunia trading ini. Oke, itu aja. Plannya gagal, nggak apa-apa, stop loss tersentuh. Next ke depan kita akan cari gantinya nanti dengan peluang-peluang yang ada.